wala yaslabuna al-fasiqal millil islam bil kulliyah. Mereka ahlu sunnah tidak ada mencabut dari orang fasik yang masih Islam, dicabut Islamnya secara total jadi kafir, tidak ada. Fasik itu dia berbuat dosa-dosa ya. Dan mereka tidak memvonis dia kekal di neraka sebagaimana pendapat Mu'tazilah. Jadi Khawarij ini berpendapat kalau ada orang berzina, dosa besar misalnya zina, kafir, mati, masuk neraka, kekal di neraka, enggak akan keluar-keluar. Itu Khawarij. Mu'tazilah, kalau ada orang yang berbuat dosa besar, misalnya zina, maka dia tidak Islam, tidak kafir. Itu lendek. Poros tengah dia. Tidak Islam. Itu kayak mana hukum orangnya? Tidak Islam, tidak kafir. Terus kalau mati masuk neraka kekal. Sama dia dengan Khawarij dari sisi di akhiratnya masuk neraka dan kekal. Tapi ketika di dunia Mu'tazilah berpendapat dia tidak Islam, tidak kafir. Murji'ah, kalau ada orang berbuat dosa besar, dia tetap Islam, imannya tetap bagus, kalau mati masuk surga. Itu Murji'ah. Ahlu sunnah, kalau ada orang berbuat dosa besar, imannya berkurang, masih muslim, kalau dia mati terserah Allah. Apakah Allah akan maafkan dia? Allah tahu, Allah tidak maafkan. Kalau Allah maafkan, selamat dari neraka, masuk ke surga. Kalau Allah tidak maafkan, dia masuk neraka. Tapi di neraka dia tidak kekal karena dia muslim. Wah, ini yang diserang rame-rame ahlu sunnah oleh tiga kelompok tadi, Khawarij, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Apa pula kalian ini? Ahlu sunnah kuat, dia punya dalil-dalil ahlu sunnah. Pendapatnya itu berdasarkan dalil. Hadis-hadis yang menceritakan orang yang neraka dapat syafaat, keluar dari neraka. Orang yang terakhir keluar dari neraka, Nabi ceritakan bagaimana keluar dari neraka, diceritakan oleh Nabi. Ya, itu dia. Bahkan orang fasik itu masih masuk dalam nama iman yang mutlak, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fatahrir raqabatin mu'minah, maka hukumannya adalah memerdekakan seorang budak perempuan yang beriman. An-Nisa ayat 92. Kalau ada budaknya itu rajin beribadah baik, bagus. Kalau ada budaknya adalah wanita yang masih muslim tapi juga kadang-kadang auratnya itu buka-buka, kadang-kadang sholatnya malas-malas, nah itu masih muslim, itu dia bisa dipakai untuk dijadikan alat untuk menebus dosa. Sama ketika kita membayar fidyah, ada muslim yang baik, bagus dia. Tapi enggak ada, yang adanya muslimnya walaupun sakit kepala nengoknya, tapi dia pula yang paling miskin. Ya udahlah, biarlah kasih. Famili awak masih bagus semuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang yang bagus imannya, orang beriman adalah orang yang bila diingatkan Allah, disebut Allah, bergetar hati mereka.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Anfal ayat 2. Ini yang bagus imannya. Ada yang dibacakan ayat dia enggak nambah-nambah, malah kebingungan pula yang kau bacakan itu, tapi dia masih muslim. Dan juga sabda Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang kalau berzina itu ketika dia berzina, dia tidak mukmin, katanya. Tidak berzina, orang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Katanya dia tidak beriman dia. Kafir dia, enggak. Maksudnya tidak beriman dia. Hadis ini apa? Tidak baik imannya, atau sedang lemah imannya. Tidak kafir dia. Kalau khawarij kafir itu kekal neraka. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidak ada orang mencuri ketika dia mencuri itu dia beriman. Artinya dia enggak beriman. Maksudnya apa? Tidak baik imannya, lemah imannya. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan juga orang yang minum khamar ketika dia meminumnya itu dia tidak beriman. Wala yantahibu nahbatan zata sarafin yarfa'un nas ilaihi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Begitu juga orang yang merampas barang yang memiliki kadar kemuliaan yang membuat orang barang itu masih diterki, masih ditengok oleh orang, kemudian dia rampas, itu ketika dia merampas itu dia tidak beriman. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis-hadis seperti ini, keimanan di sini bukan artinya kafir. Banyak hadis-hadis seperti itu. Nabi katakan dalam riwayat Bukhari, sibabul muslim fusukun wa qitaluhum kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dan memerangi mereka adalah kekufuran, kufur. Tapi bukan dia jadi kafir. Nah ini kata Khawarij, siapa yang memerangi kafir. Ali sama Muawiyah sudah perang-perangan, bunuh-bunuhan, kafirlah dua-dua. Itu bukan kafir keluar dari Islam. Artinya kafir kufrun duna kufrin. Disebut Nabi sebagai bahasa kafir, tapi dia tidak kafir. Disebut Nabi dengan istilah kafir untuk ancaman. Sama seperti Nabi ketika ada sahabatnya berfatwa yang salah, kemudian dilaporkan kepada beliau, Nabi katakan kadzaba Abus Sanabil. Kalau buka kamus, kadzaba dusta. Dusta Abus Sanabil, datang orang Syiah. Inilah dalil adanya sahabat Nabi itu berdusta. Masih hidup Nabi pun dusta. Orang Syiah ngambil itu profil otak. Padahal kadzaba di situ artinya akhta, salah itu fatwanya. Seperti itu. Ketika datang kepada Aisyah fatwa Ibnu Umar, Aisyah membantahnya, kadziba Ibnu Umar. Dibukanya kamus kadziba, dusta. Tengoklah antara sahabat saling dusta-dustaan. Memang berdusta itu mereka, kata Syiah. Padahal Aisyah bilang apa? Salah itu fatwanya. Kadzaba di situ artinya akhta, keliru, salah. Kalau kadzaba dusta, udah berapa kali dia dusta, berarti kadzablah dia. Enggak, dia tidak seperti itu. Maka perlu dipahami hadis-hadis itu, istilah-istilah itu dengan baik.
Dan kita katakan orang itu adalah mukmin yang kurang imannya, kata Syekhul Islam, atau mukmin karena imannya masih ada dan fasik karena dosa besarnya, maka dia tidak dikasih yu'ta al-ismul mutlak wala yuslabu mutlakul ismi. Artinya dia tidak dicabut dari Islam secara total, tapi juga enggak dikasih istilah Islam secara total. Maksudnya apa? Dia muslim dengan iman Islamnya, fasik karena dosa besarnya. Atau istilah lain kufrun duna kufrin. Dia diistilahkan oleh Nabi dengan bahasa kufur, tapi dia bukanlah kafir yang keluar dari Islam. Seperti kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi tadi, wala nukaffiru ahadan bi dzambin ma lam yastahillah. Kita tidak boleh mengkafirkan seseorang dari ahli kiblat kita karena berbuat dosa selama dia tidak menghalalkannya. Menghalalkannya apa? Meyakini itu halal. Ada orang waliyazubillah minum khamar, dia yakin khamar itu haram karena pergaulan atau sebagaimana yang lainnya diminumnya, itu masih muslim. Tapi kalau ada orang meyakini khamar itu halal, halal itu khamar itu, siapa bilang haram? Kenapa minum khamar ini? Gak suka aku. Dia gak minum khamar, tapi dia meyakini khamar itu adalah halal, itu malah kafir. Jadi itulah pentingnya menata keyakinan. Urusan menjaga hati itu sangat pentingnya di situ. Orang itu tidak membunuh, tapi dia yakin membunuh itu boleh, halal itu kata dia. Yakin Bapak? Yakin. Enggak betul, haram itu Pak. Yakin itu haram. Waliyadzubillah. Itu keluar dari Islam. Laporkan kepada hukumah. Hukum Islam, tangkap dia, nanti dinasihati 3 hari. Kalau dia ngotot juga, ya tergantung pemerintah, kita perpanjang atau mendegil kali, yang nggak bisa dibina, binasakan aja. Nah, itu dia. Selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.